Anak yatim piatu pergi ke rumah yang belum selesai dibangun oleh ayahnya dan menemukan sebuah kotak. Isinya membuatnya menangis. Dikutip dari indonesiatoday.co.id, Ted Willis lahir dengan kehidupan yang menantang di depannya. Setelah ayahnya meninggal, dia menjadi yatim piatu dan diadopsi dari panti asuhan pada usia 3 tahun. Orang tua angkatnya mencintai dan merawatnya, tetapi ayah kandungnya mengejutkannya bahkan setelah meninggal. Ted Willis menghabiskan 3 tahun pertama hidupnya di panti asuhan. Ayahnya meninggal ketika dia baru berusia 6 bulan, dan ibunya meninggalkannya tepat setelah kelahirannya. Dia tidak tertarik membesarkan anak, jadi dia meminta ayahnya Mark untuk merawatnya dan pindah ke negara lain. Mark bekerja keras untuk menjadi ayah yang hebat. Dia menderita kanker tetapi dia masih berusaha untuk hadir untuk anaknya. Dia selalu berharap untuk dapat sembuh agar bisa melihat Ted tumbuh dewasa. Tapi ini tidak terjadi. Dia meninggal ketika dia baru berusia 45 tahun. Mark tidak memiliki keluarga besar untuk membesarkan Ted setelah dia meninggal. Jadi Ted dikirim ke panti asuhan yang dikelola oleh biarawati. Ted tidak banyak mengingat masa-masanya di panti asuhan karena dia masih sangat muda. Tetapi dia berterima kasih kepada para biarawati yang merawatnya ketika tidak ada orang lain yang bisa. Ted dengan jelas mengingat hari ketika orang tua angkatnya datang untuk membawanya pulang. Dia telah menghabiskan sepanjang pagi menangis setelah anak lain merusak satu-satunya mobil mainannya. Saat Ted dan anak-anak lain sedang makan siang, salah satu biarawati menghampirinya dan memintanya pergi ke kantor. Ketika dia tiba, dia mengenali pasangan yang duduk di seberang biarawati. Susan dan Chris telah menghabiskan beberapa minggu terakhir untuk mengunjungi dan bermain dengannya. Dalam pikiran kecil Ted, pasangan yang cantik itu hanya suka bermain mobil mainan dengannya. Tetapi dia sangat senang ketika biarawati itu mengatakan kepadanya bahwa pasangan itu akan menjadi orang tua barunya. Dia berbicara dengan penuh semangat sepanjang perjalanan pulang yang panjang dan kagum pada semua pemandangan dan suara selama perjalanan mereka. Ted sangat mencintai orang tua angkatnya. Mereka selalu benar-benar tertarik pada semua yang dia katakan dan lakukan. Mereka mengizinkannya untuk mengeksplorasi semua minatnya yang membawanya ke hasrat untuk konstruksi dan desain interior. Dia suka mempercantik ruang. Dia akan menghabiskan berjam-jam sehari merancang dan membayangkan rumah yang berbeda. Susan dan Chris tidak pernah berusaha menyembunyikan fakta bahwa Ted diadopsi olehnya. Mereka percaya bahwa dengan bersikap jujur dan terbuka dengannya sepanjang hidupnya, dia akan mempertahankan perasaan sayang terhadap mendiang ayahnya. Meskipun mereka hanya memiliki sedikit informasi tentang dia, sementara juga menghargai mereka karena telah membesarkannya. Pagi-pagi di hari ulang tahunnya yang ke-16, Ted dibangunkan oleh orang tuanya yang mengetuk pelan pintu kamarnya. Mereka perlahan masuk sambil menyanyikan "Selamat ulang tahun" sambil membawa wortel favoritnya dan cupcake pistachio dengan lilin kecil di atasnya. Ini adalah tradisi ulang tahun-tahunan mereka dan Ted menyukainya. Dia menikmati berbicara dan tertawa dengan orang tuanya saat mereka duduk di tepi tempat tidurnya, menceritakan kisah tak berujung dan bercanda. Tahun ini sedikit berbeda. Orang tuanya berjalan masuk dengan tenang dan memiliki ekspresi serius di wajah mereka. "Apakah semuanya baik-baik saja?" Ted dengan cemas bertanya. "Ya, tentu saja sayang," jawab Susan. "Kami hanya memiliki sesuatu untuk dibicarakan denganmu." "Iya, kami memiliki sesuatu untuk diberikan kepada kamu, dan kami harap kamu tidak akan marah kepada kami karena menyembunyikannya darimu," kata Chris. "Ayahmu meninggalkan foto ini untukmu tepat sebelum dia meninggal. Panti asuhan menyimpannya dan meminta kami untuk memberikannya kepadamu ketika kamu berusia 16 tahun. "Kenapa baru sekarang?" dia bertanya. "Ini adalah instruksi ayahmu selama hari-hari terakhirnya," jawab Susan. Susan memberi Ted sebuah foto kecil berbintik-bintik dari sebuah rumah.
Di bagian belakang foto ada koordinat. "Apakah ini koordinat rumah?" tanya Ted. "Kami percaya begitu, tapi kami belum pernah ke sana. Kami ingin menghormati keinginan ayahmu hanya untuk memberikan ini padamu sekarang. Ini adalah perjalananmu dan kami ingin kamu hanya melakukan apa yang kamu inginkan," jelas Chris. Ted berterima kasih kepada orang tuanya karena menghormati agensinya. "Tentu saja aku tidak marah pada kalian," teriaknya. Seminggu kemudian dia mengumpulkan keberanian untuk pergi ke rumah itu. Pada saat kedatangannya, dia melihat sebuah rumah yang sepi dan bobrok di sebuah lapangan. Rerumputan telah tumbuh hingga setinggi pinggangnya, dan sepertinya tidak ada orang yang berada di dekat rumah selama bertahun-tahun. Ted menyadari bahwa ini adalah rumah tua ayahnya. Dia menangis ketika dia berjalan melewati kamar-kamar kecil. Bertanya-tanya seperti apa hidup ini jika dia selamat dari kanker dan apakah ibunya telah berusaha untuk membesarkannya. Dia juga memperhatikan bahwa rumah itu belum selesai dan memutuskan untuk menyelesaikan pembangunan dan memodernkannya. Ketika dia memberitahu Susan dan Chris tentang keputusannya, mereka selalu mendukung. Ted mencari uang untuk membiayai renovasi rumahnya dengan menawarkan jasa desain interiornya kepada tetangga, teman, dan rekan bisnis orang tuanya. Jaringan kliennya pun tumbuh dan tabungannya dengan cepat menambah jumlah yang dia butuhkan untuk merenovasi rumah peninggalan mendiang ayahnya. Ketika proses renovasi dimulai pada ulang tahun Ted yang ke-17, dia bekerja dengan sungguh-sungguh hanya menggunakan bahan dan alat terbaik. Dia ingin rumah itu mencerminkan cinta yang dia miliki untuk ayahnya meskipun dia memiliki ingatan yang sangat samar tentang dia. Karena renovasi sedang berlangsung, dia harus menggali tanah di lantai kamar tidur untuk memasang pemanas di bawah lantai. Saat menggali, dia menemukan sebuah kotak kayu kecil dan membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ada sepucuk surat yang berbunyi, "Anakku tersayang, saya harap kamu tidak marah kepada ayah jika kamu membaca ini. Tetapi ayah tidak bisa melakukan sebaliknya. Ayah takut meninggalkan uang kepadamu karena ayah takut seseorang akan mencurinya darimu saat kamu masih bayi. Itulah sebabnya ayah meninggalkan uang di sini. Jika kamu memutuskan untuk menyelesaikan rumah yang ayah bangun ini untukmu, ayah tahu kamu akan menemukannya, dan oleh karena itu kamu pantas mendapatkannya. Ayah mencintaimu, Ted. Jadilah kuat." Ada $50.000 sekitar 719 juta rupiah terlampir dengan surat itu. Ted tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak tahu ayahnya memutuskan untuk merawatnya bahkan setelah kematian. Pada saat itu dia merasa lebih dicintai dan beruntung daripada sebelumnya. Segera dia menyelesaikan renovasi dan pindah. Dia juga melanjutkan bisnis desain interiornya setelah menyelesaikan sekolah. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Cinta yang Anda terima sepanjang masa kanak-kanak Anda membentuk pribadi Anda. Ted memiliki awal yang sulit dalam hidupnya, tetapi cinta orang tua angkatnya membawanya menjadi orang yang pekerja keras dan penyayang. Cinta orang tua dapat dirasakan lama setelah mereka pergi. Ted hanya samar-samar ingat ayahnya tetapi mengerti persis betapa dia mencintai dan merawatnya setelah membaca suratnya dan menemukan rumahnya.